Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Nah, ketika kalian di kelas 4, kalian sudah belajar tentang ciri-ciri berbagai bangun datar. Adapun untuk materi kali ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kalian mampu memahami konsep keliling bangun datar. Yang kedua, kalian dapat menghitung keliling berbagai bangun datar seperti segitiga, persegi, persegi panjang, dan segi banyak. Yang ketiga, kalian dapat menerapkan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi keliling bangun datar, kita akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya adalah pengertian keliling bangun datar. Yang kedua, keliling segitiga. Yang ketiga, keliling segi empat. Dan yang keempat adalah keliling segi banyak. Apa itu keliling bangun datar? Keliling bangun datar adalah jumlah total panjang dari semua sisi yang membatasi bangun datar tersebut. Untuk keliling yang pertama adalah keliling segitiga. Nah, kita tahu kan kalau segitiga itu memiliki 3 sisi. Oleh sebab itu, keliling segitiga sama dengan jumlah panjang ketiga segitiga tersebut. Dalam hal ini, kita akan mempelajari 3 segitiga yang akan kita hitung kelilingnya. Yang pertama adalah segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini mempunyai 3 sisi yang berbeda ukurannya. Jadi, untuk menghitung keliling segitiga, misalkan keliling segitiga sembarang ABC, maka sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Yang kedua, ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi, panjang sisinya ketiga-tiganya adalah sama. Maka untuk menghitung keliling segitiga sama sisi adalah 3 kali sisi-sisinya. Yang ketiga, ada segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga sama kaki ini, ada 2 sisi segitiga yang panjangnya sama. Jadi, untuk menghitung keliling segitiga sama kaki ABC, maka sisi AB yang merupakan kakinya, sisi AB ditambah sisi AC ditambah sisi BC. Nah, atau keliling segitiga ABC itu sama dengan alas ditambah 2 kali kaki segitiga. Sebab sebelumnya kalian telah mengetahui bahwa keliling bangun datar sama dengan jarak atau panjang yang diperlukan untuk mengelilingi atau mengitari bangun datar tersebut sebanyak 1 putaran. Sekarang, kita akan mengaplikasikan pengetahuan tersebut pada bangun segi 4. Yang pertama, ada bangun persegi. Nah, kalian tahu kan kalau persegi itu salah satu ciri-cirinya adalah mempunyai panjang sisi yang sama. Ada berapa sisinya? Ada 4. Maka, untuk mencari keliling persegi itu adalah jumlah dari keempat sisinya, yaitu sisi 1 tambah sisi 2, sisi 3 ditambah sisi 4. Atau untuk mencari keliling persegi itu sama dengan 4 kali sisi. Yang kedua, itu ada persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang ini, itu ada 2 sisi yang panjangnya berbeda, yang disebut panjang dan lebar. Karena ada 2 panjang dan 2 lebar, maka keliling persegi panjang itu dicari dengan cara 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Yang ketiga, ada trapesium. Nah, di sini yang saya contohkan adalah trapesium sama kaki.
Untuk mencari trapesium itu adalah penjumlahan dari keempat sisinya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan ditambah sisi DA. Bangun selanjutnya adalah jajaran genjang. Nah, jajaran genjang ini mempunyai 4 sisi yang berbeda ukurannya. Jadi, untuk memperoleh keliling jajar genjang, kita misalkan sisi atas dan bawah itu kita sebut saja A, sisi A dan sisi C. Kemudian sisi miringnya adalah sisi B dan sisi D. Maka, untuk memperoleh keliling jajar genjang, yaitu dengan menjumlahkan ya sisi A ditambah sisi C ditambah sisi B ditambah sisi D. Karena ukuran sisi B sama dengan D dan ukuran sisi A sama dengan sisi C, maka keliling jajar genjang dirumuskan 2 kali sisi A ditambah sisi B. Kemudian yang kelima ada bangun belah ketupat. Seperti halnya persegi, belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Maka keliling belah ketupat itu bisa kita peroleh sama seperti persegi tadi, yaitu belah kelilingnya sama dengan 4 kali sisi. Kemudian yang keenam ada layang-layang. Kita misalkan layang-layang ABCD. Kalian tahu sisi AB sama dengan sisi AD. Sedangkan sisi CD sama dengan sisi CB. Maka untuk keliling layang-layang kita peroleh dari 2 kali sisi CD ditambah 2 kali sisi AB atau 2 kali CD ditambah AB. Kemudian segi banyak. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak tidak beraturan dan segi banyak beraturan. Segi banyak tidak beraturan memiliki sisi-sisi yang tidak sama panjang, sehingga kelilingnya diperoleh dengan cara menjumlahkan semua sisi-sisinya. Yang kedua, ada segi banyak beraturan. Nah, segi banyak beraturan ini memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Oleh sebab itu, keliling segi banyak beraturan diperoleh dengan cara menjumlahkan semua sisi atau mengalikan N segi dengan panjang tiap sisi. Maksudnya, kita kalikan sebanyak sebanyak segi dengan panjang tiap sisinya. Misalkan terdapat segi 5 ABCDE seperti gambar di samping. Nah, sisi-sisi pada segi 5 beraturan itu sama panjang sehingga AE sama dengan ED sama dengan DC sama dengan CB sama dengan BA. Maka keliling segi 5 seperti gambar di samping itu bisa kita peroleh dari menjumlahkan sisi-sisinya, yaitu sisi AE ditambah sisi ED ditambah sisi DC ditambah sisi CB ditambah sisi BA atau sama dengan 5 kali sisi AE. Bisa juga keliling segi 5 sama dengan 5 kali sisi-sisinya. Konsep yang sama juga berlaku untuk mencari segi banyak beraturan yang lain, mau itu segi 6 atau segi berapapun. Selama itu segi beraturan, segi banyak yang beraturan, maka sama, yaitu sebanyak N kali sisi. Kalau ada segi 6 berarti 6 kali sisi. Ada 8 berarti 8 kali sisi. Nah, dari penjelasan yang diberikan Tias ini secara singkat ya, apakah kalian sudah bisa mengerti? Saya harap kalian bisa untuk memahami konsep dari keliling segi berapapun ya, mau segi 3, segi 4, persegi maupun segi banyak.
Nah, yang jelas itu keliling bangun datar kalian sudah bisa untuk memahami konsepnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.